Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jamaah semuanya, termasuk jamaah internet, bisa juga dinamakan jamaah YouTube atau cabang 13 YouTube. Ngajinya kan 24 jam, Pak. Oleh karena itu lebih cepat ngaji di YouTube karena waktunya 24 jam. Tapi kurang sempurna bila dibanding dengan langsung di tempat ini. Tetap semuanya ada untung dan ruginya. Nggak ada untung tok, rugi tok, nggak ada. Memang ini adalah urusan dunia, berarti ada untung dan ada rugi. Kalau di YouTube ngajinya tepat 6 bulan selesai. Tapi kalau jangan nggak punya YouTube atau nggak usah di YouTube di sini, itu lama 1 tahun atau 2 tahun. Tapi ngajinya lebih sempurna untungnya. Kabar-kabar lain yang tidak saya YouTube kan akan dimengerti oleh para jamaah. Tapi kalau di YouTube itu hanya yang saya YouTube-kan saja. Yang tidak saya YouTube-kan dia atau mereka nggak tahu kabar. Nah, pasti ada untung dan juga ada rugi. Orang miskin juga gitu, ada untung, ada rugi. Untungnya itu kalau memang ada zakat emal maupun fitrah, yang dicari yang nggak punya, tidak mencari yang punya. Dan ruginya dia selamanya hidupnya tidak seperti teman-temannya yang punya apa-apa memang. Tapi hatinya yang tidak punya tersebut pasti stabil. Karena apa? Melihat bawah. Orang nggak punya uang 25.000, waduh hatinya seneng. 25.000, gak ada apa-apa, tuku beras gak iso, duit 20.000, sudah senang. Karena melihatnya bukan ke atas, asalkan ada sudah beres. Tapi kalau orang itu kelasnya menengah ke atas, ada uang 5 juta, nampaknya iyalah kok cuma 5 juta. Nah, karena apa? Kelihatannya itu melihatnya tidak ke bawah, lihatnya itu ke atas. Tapi ya enggak semuanya itu kira-kira aja loh. Naksiri namanya. Marilah kita baca Tauhid halaman 5, sifat wajib nomor 14, yaitu sifat kaunuhu qadiron. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 14, sifat kaunuhu qadiron. Tegese anane Gusti Allah iku zat kang mesti nguwasake. Mokal kaunuhu ajijan. Tegese mokal lamun anane Gusti Allah iku zat kang apes. Dalile innallaha ala kulli syai'in qadir. Artine satemene Gusti Allah ing atase saben-saben suwiji iku kuwasa. Nah, iki berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Sifat wajib 1 sampai 20, terutama 14 ini berdasarkan Al-Quran. Sangat salah bila ada orang berpendapat atau mencaci maki tentang ajaran tauhid. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia lupa,
Kalau sifat 1 sampai 20 ini berdasarkan Al-Quran semuanya. Sangat fatal, sangat berdosa, tidak diakui oleh Allah ibadahnya karena najasun. Kenapa? Karena dia adalah musyrik. Oleh karena itu, dengan adanya sifat nomor 14 berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 20 ini, maka mu'taqad 50, tauhid sifat wajib 20 benar 100%. Kenapa Pak? Saya mengerti, saya tahu, ibarat orang matematika, saya pas dengan rumusnya. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia bisa apa-apa. Contoh, ada orang nggak punya kerjaan, lalu kerjaannya orang kuno, orang Jawa biasanya dulu Pak, itu membuat apa ya? Membuat seperti lama itu Pak, membuat kukusan, membuat sesek, membuat koset. Loh kok bisa? Nah, jangan diakui dari jenengan. Itu yang menjadikan bisa Allah. Yang menjadikan bisa itu Allah. Dulu kita nggak bisa operator komputer. Menjalankan komputer itu bagaimana? Dikit demi sedikit, oh bisa. Cara membesarkan huruf demikian, cara menggambar demikian, kemudian cara mewarnai demikian. Itu tidak boleh diakui dari dirinya. Itu adalah yang menjadikan bisa adalah Allah, syariat. Ini masih syariat. Saya bilang tentang Allah itu masih syariat. Karena yang saya sampaikan memang ada syariat lawan syariat. Syariat lawan hakikat, hakikat lawan syariat, hakikat lawan hakikat. Makanya saya mengatakan ini adalah dari Allah. Itu pun masih syariat kok. Kita nggak bisa membuat apa-apa. Contoh, saya nggak bisa membuat buku, tapi sekarang saya bisa. Ini yang menjadikan bisa adalah Allah. Secara syariat juga masih. Hakikatnya yang menjadikan bisa adalah yang punya nama Allah. Yang punya nama. Yang punya nama itu kan bukan Allah. Yang punya nama maksudnya ya Dat. Namanya ya Allah. Ya, jadi sifat kaunuhu qadiron, Allah menjadikan manusia itu bisa. Karena itu kalau kita bisa apa-apa, jangan diakui bisanya dari jenengan. Jangan diakui bisanya dari mereka. Jangan akui bisanya dari Allah secara syariat. Kalau kita hakikatkan bisanya adalah dari zat. Karena Tuhan yang palsu itu adalah asma Allah. Kemudian Tuhan yang asli adalah yang punya asma Allah. Lah yang punya asma itu siapa? Ya zat. Nah sekarang kalau ditotal dengan ilmu seperti ini, dunia ini banyak yang tidak punya Tuhan. Gak punya Tuhan. Karena orang punya itu biasanya karakternya atau dia buktinya dia bisa menunjukkan kepunyaannya. Kalau nggak bisa menunjukkan kepunyaannya, hidup zaman dulu sampai akan datang, sampai sekarang sampai akan datang, dianggap tidak punya Tuhan. Kalau memang kita ini tidak berkecimpung, tidak berdekatan dengan mu'taqad 50, terutama sifat nomor 14. Ini berarti intinya Bapak Ibu supaya tinggal rumongso. Jangan mengaku pandai, jangan mengaku bisa, jangan mengaku pinter,
Jangan mengaku ngerti. Semuanya dari Allah, syariat. Semuanya dari zat, hakikat. Jadi kalau kita punya Tuhan syariat, harusnya punya Tuhan hakikat. Itu yang benar. Kalau punya Tuhan syariat, harus punya Tuhan hakikat. Artinya nanti kalau kita punya Tuhan hakikat, syariatnya akan hilang. Syariatnya hilang. Kalau kita punya Tuhan syariat, tidak punya Tuhan hakikat, maka syariatnya akan wujud. Nah, wujudnya syariat itu terus zatnya Allah juga wujud, berarti kan menyamakan. Nah, itu syirik. Orang syirik bagaimana? Orang syirik itu punya Tuhan syariat, tidak punya Tuhan hakikat. Jadinya syirik. Seperti ini didaktik metodik pelajaran tauhid. Bapak Ibu, mokhalnya adalah mokhal kaunuhu ajijan. Tegese mokhal lamun anane Gusti Allah iku zat kang apes. Apes niku napa? Apes iku gak iso apa-apa. Gak mungkin Allah tidak bisa apa-apa. Buktinya Allah menjadikan bumi. Siapa yang ngajari? Gak ada. Oh, bisa. Allah menjadikan air dari dulu sampai sekarang gak habis-habis. Yang menjadikan bisa ya Allah sendiri. Allah menjadikan langit gak ada kabar. Kalau langitnya retak, kalau langitnya itu jebol, gak ada. Kenapa? Allah gak mungkin. Kalau nggak bisa apa-apa, kalau kita membuat apa-apa mudah rusak karena kita ajejun. Kalau Allah menjadikan langit, bumi dan isinya tidak akan rusak kalau Allah tidak merusak. Tapi itu besok dunia ini akan dirusak oleh Allah. Loh kok rusak? Iya. Tapi kalau Allah yang merusak mau apa? Nah, dunia ini sebenarnya rusak. Langit juga rusak. Kenapa kok nggak rusak? Kalau Allah menjadikan nggak rusak mau apa? Lah sama dengan Allah nggak rusak langitnya. Kalau yang menyamakan Allah mau apa? Allah menjadikan langit nggak rusak, ya terserah Allah. Terserah Allah. Allah menjadikan langit, bumi dan isinya besok akan dirusak, hancur, lebur semuanya. Ya terserah Allah. Oleh karena itu kita bertempat pijak kepada Allah yang asli, tapi Allah yang palsu namanya Allah. Allah yang asli yaitu yang punya asma Allah. Dan sekarang banyak orang punya Tuhan, tapi Tuhan palsu. Dikira Tuhannya orang Islam itu Allah itu. Bukan itu. Bukan seperti itu. Kalau bukan asma Allah itu bukan. Itu Allah palsu. Jadi orang Islam kalau nggak ngaji tauhid punya Tuhan bener, tapi Tuhannya Tuhan palsu. Ini masuk corong juga ini. Saya nggak takut di hadapan siapa? Nggak ada. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan sampai kehilangan ngaji tauhid seperti ini Bapak Ibu. Akan merugi selamanya. Oleh karena itu bagi jamaah yang kehilangan gurunya karena sudah meninggal, kehilangan gurunya, masih muda sudah meninggal, sekarang turunnya pada lembaga kita. Oleh karena itu dengan keberatan panjenengan untuk ngaji tauhid itu adalah mungkin sebagian dari hati manusia itu disetir atau dipimpin oleh iblis. Kalau iblis sudah tidak ada, ngaji tauhidnya tekun, ngaji tauhidnya enteng. Kalau ngaji tauhidnya itu berat, itu tandanya dipimpin atau disetir oleh iblis. Gak mungkin surga boleh ditempati iblis, gak mungkin. Nah, kalau kita punya Tuhan, Tuhan Allah, itu adalah salah. Dilihat dari kacamata tauhid. Yang benar itu siapa, Pak? Yang benar itu pangeran zat, Tuhan zat. Seperti halnya apa yang kita baca
waktu setelah takbiratul ihram apa Bu yang dibaca? Setelah takbiratul ihram. Iftitah. Iftitah itu artinya apa? Pembukaan. Kalau Fatihah membuka. Makanya setiap ada acara dibuka dengan suratul Fatihah. Setiap sembahyang dibuka dengan iftitah, pembukaan, supaya lain-lain nanti diterima semuanya. Pembukaan semuanya dari segi mana saja dibuka semuanya, supaya masuk dan amaliyahnya supaya diterima. Nah ini adalah tidak mungkin bila Allah itu tidak bisa apa-apa. Allah membuat apa-apa enggak pernah sekolah. Allah membuat apa-apa tidak pernah ada yang ngajari. Tapi semuanya adalah jadi. Kabeh dadi. Polane saking isoe Allah. Enggak mungkin Allah ajejun utawa apes, enggak mungkin. Dengan dalil innallaha ala kulli syai'in qadir. Artine sak temene Gusti Allah ing atase saben-saben suwiji iku kuwasa. Dadi sing kuwasa iku Allah kabeh. Makane menungso bek iso apa-apa aja sombong. Aja congkak. Nek diperintah Allah poso, poso. Ya, gak oleh sombong. Nek diperintah Allah ibadah, sembahyang, bayang, ngono. Ya gak dadi wong congkak. Sing congkak iku Allah ae. Sampeyan semerap congkake Allah. Tapi sing congkak Allah dhewe babah. Dudono nggih. Innani anallah la ilaha illa ana. Iku congkake Allah. Sak temene ingsun iku Allah. Gak ono pangeran mek aku dhewe tok, mek aku tok. Congkak. Tapi babah wong Allah dhewe. Nah. Aja kaya Raja Fir'aun biyen. Ana rabbukumul a'la. Aku pangeran sing dhuwur. Menyamai. Lah wong gak ngaji tauhid, derajate padha ambek Raja Fir'aun. Yang kene gak dionceki ngene karo. Kula biyen wong agama Islam, tapi kula gak ngerti ambek pangeran sing asli. Mongko derajate kula dudu Islam. Walau tahun demikian ini. Kula dhewe, untung kula dhewe ambek wong sing kula didik mlebu agama Islam, tapi ilmune kudu tauhid. Soalnya beragama Islam, nek ilmune dudu tauhid gak diakui sebagai Islam. Gak diakui. Soalnya agama Islam kan ilmune akeh. Agama Islam gak ada ilmu. Ya pokoknya kopiane apik. Sarunge. Wis Qur'ane. Ngalor ngidul nggawa tasbih. Nggawa rida, nggawa sajadah nang masjid disampirno. Gayahe kaya ngono. Tapi diteliti teko tauhid. Oh niku nang langgar nang masjid lha apa kok niku? Wong gak ru pangeran. Dikok ngentau ke tambah ngilok-ngilokno. Iku gak ono. Swarga dinggoni wong ngono gelem. Nek delok teko syariat, ya apa iku cak iku. Santri. Oleh gak santri ya apa ono asan? Antri. Yen. Saiki gak usah mengasan ya sak piro ngaran ya. Para jamaah, itu adalah innallaha sak temene Gusti Allah iku ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji iku qadirun kuwasa. Jadi Allah niku kuwasa sembarang kalir iso. Nggih terus mat ngoten sampean jadi kuwasa ngono apane? Kira-kira pertanyaan ngene iki iso dijawab apa enggak? Contohnya ngeten. Sampean longgo iku ana sing longgono apa enggak? Ya iku sampean dikuwasana kan. Aja ngene, walah longgo gak iso apane. Lho aja ngono. Aja ngono berarti ngenyek Allah lah. Rasane longgo iso karepe dhewe ngono ta. Gak mungkin. Berarti longgo iku ana sing nglonggono iku bener apa salah?
Bener iki ya? Tapi wong gak ono tauhid gak ngarah tutuk kono. Bali-bali longgo wis ngene iki rek biyen nek longgo ngene iki sono ngono. Lah ngono tok. Tibane wong sirik ku sak paran-paran. Sapa wong sirik? Atine gak kenal muktakot, seket apane ade gak ngaku. Ayo, alasan apa maneh? Wis gak iso. Pemerintahan sing dadi menteri, sing dadi apa ki lho glibet ngene YouTube. Sampeyan gak ero sampeyan. Anggap sampeyan wong umum. Bukan, itu ada orang pangkat-pangkat itu. Masuk dalam YouTube itu. Pangkat-pangkat. Selamat menjalankan tugas kepada jamaah YouTube cabang 13. Anda semuanya bergabung pada lembaga Tauhid. Semoga mendapat hidayah dan jabatan Anda bisa barokah untuk di dunia dan akhiratnya. Banyak orang pangkat-pangkat Pak di YouTube itu. Kita anggap apa? Oh, kok pangkat nek gak wong ngerti pikirane penalaran gak iso mlebu tauhid. Gak iso. Itu wong remeh ku akeh sing wong pangkat sampean. Sampai dia sopan santun dalam hal SMS juga seperti itu. Dia butuh bimbingan. Karena di sana saya tanya ternyata enggak semua tempat, enggak semua kecamatan ada pengajian tauhid yang sebenarnya. Dan dia malah berterima kasih banyak karena ada bimbingan lewat YouTube seperti ini. Demikian Bapak Ibu tentang sifat nomor 14, kita bisa apa-apa yang menjadikan bisa Allah, kita bisa duduk menjadikan bisa duduk Allah, kita bisa berdiri yang menyebabkan kita berdiri Allah, kita bisa kedip yang menyebabkan kedip Allah. Jangan tidak diakui. Kedip loh Bu, kedip seperti ini jangan diakui. Kita itu bukan remeh, itu sangat penting. Coba sekarang Bapak Ibu tidak pakai kedip 10 menit. Coba jenengan rasakan sendiri. Itu dari Allah, tapi jenengan kan gak mikir, loh aku mang kedip ping piro. Kan gak sampai di situ. Saking saya berbicara tentang kedip, jenengan kan baru terasa, iya aku mang kedip ping piro. Jangan dilupakan. Memang orang lupa itu sudah nggak ada untungnya memang, tapi kalau syariat masih ada untung karena ada hikmah. Kalau hakikat sudah tidak ada untungnya. Misalnya kita sembahyang, lupa kalau kita sembahyang, tetap kita sembahyang, tapi kita nggak ingat sembahyang, ingat di sana-sana, nggak ingat di depannya itu loh. Saya menyembah ini, terus saya dialog sama ini, nggak terasa seperti itu. Ya, itu yang nggak ada ketentuan hidup. Bapak Ibu, itu adalah sifat nomor 14. Untuk sifat nomor 14 selesai.